sini saya akan menjelaskan apa itu definisi korupsi. Nah, sedikit saya jelaskan ya, definisi korupsi sebenarnya telah ada sejak manusia mengenal tata kelola administrasi. Hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Secara harfiah, korupsi bermakna rusak, buruk, busuk. Dalam bahasa Arab, istilah korupsi dikenal dengan riswah yang berarti suap atau dalam konotasi negatif. Hal ini juga yang diadopsi dari daerah serumpun Melayu dengan istilah reswa atau raswa. Secara etimologi dapat dimaknai sebagai pemberian yang diberikan seseorang atau sekelompok orang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak benar atau memperoleh kedudukan. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, karena adanya faktor keserakahan. Faktor keserakahan adalah potensi yang dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu. Yang kedua, karena adanya faktor kesempatan. Organisasi, instansi, ataupun masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Dan yang ketiga yaitu faktor kebutuhan, erat dengan individu-individu untuk menunjang kehidupannya yang wajar. Dan yang keempat yaitu faktor pengungkapan, berkaitan dengan tindakan dan konsekuensi bagi pelaku yang melakukan kecurangan apabila pelaku tersebut ditemukan melakukan kecurangan. Menurut pendapat saya, tindakan korupsi di Indonesia merupakan suatu pelanggaran hukum yang sudah menjadi kebiasaan para koruptor. Korupsi sangatlah merugikan bagi kalangan warga masyarakat, karena korupsi merupakan suatu masalah yang sangat berdampak terhadap perekonomian. Contohnya, kebanyakan yang melakukan korupsi itu yang sudah memiliki pekerjaan, seperti gubernur, bupati, sedangkan dari kalangan masyarakat itu jarang. Menurut pendapat saya, tindakan korupsi di Indonesia sudah semakin menjamur dan menjadi virus atau masalah yang sulit dibasmi karena sistem dalam peraturan hukum di Indonesia kurang efektif untuk menanggulangi banyaknya koruptor. Di Indonesia sudah terurus sendiri masalah korupsi, tetapi tumpulnya hukum yang menyebabkan koruptor semakin menjamur. Bukannya diberi hukuman yang berat, tetapi malah diberi keringanan dengan membayar berapapun yang dia inginkan untuk meringankan hukumannya. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya mulai dari suap hingga kolusi telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi masih marak dilakukan di kalangan birokrat. Padahal sejak tahun 2002 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklarifikasi bahwa tindak korupsi merupakan tindakan kejahatan yang sangat luar biasa. Cara pencegahan agar tidak korupsi adalah kesadaran diri sendiri bahwa mengambil hak orang lain itu merupakan sebuah kesalahan besar, baik dari sudut pandang hukum negara maupun agama. Lebih dari itu, ada beberapa hal yang harus disangsikan terhadap pelaku korupsi, seperti mensosialisasikan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap suatu instansi, kelompok, atau sebagainya. Pencegahan korupsi juga bisa dilakukan dengan cara pembuktian hukum terhadap pelaku korupsi.
agar ada efek jera terhadap pelaku dan menimbulkan efek takut terhadap calon pelaku selanjutnya. Penegakan hukum yang adil dan sesuai akan menjadi tameng sebagai pencegahan adanya korupsi. Jika hukum dijadikan formalitas saja, maka tidak ada lagi pencegahan yang bisa dilakukan, apalagi tidak adanya kesadaran diri sendiri. Apa sih hukuman yang pantas untuk para koruptor di Indonesia? Yaitu hukum mati atau penjara seumur hidup, dan serta sita semua uang dan aset-aset yang mereka saat ini punya karena sudah merugikan dan menyengsarakan negeri sendiri. Hukuman yang tepat untuk koruptor itu dimiskinkan dan dipenjarakan. Nah, ini mungkin salah satu cara yang bisa membuat para koruptor jera. Jika harta kekayaan mereka disita oleh negara, maka mereka ini tidak akan bisa lagi melakukan manuver untuk meringankan mereka. Hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, namun masih melakukan korupsi. Jangan sampai ya, saatnya bertindak. Marilah menjadi pribadi yang meruntuhkan nihilisme, agar bangsa ini dapat meruntuhkan korupsi. Jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Stop korupsi ya!